Metropolis, CEO Ben Smithy menikmati awal di pagi hari yang menyenangkan dan bahagia di apartemennya. Ketika dia menyiapkan sarapan dan menyuruh pacarnya untuk bersiap berangkat kerja di Daily Planet, tiba-tiba ada suara ketukan di pintu apartemennya. Dan ketika dia membukanya, ternyata adalah orang asing yang tidak dia kenal sama sekali. Orang asing itu ternyata adalah Graff dan asistennya, Farm Hands, dan mereka tertarik dengan kekuatan CEO Ben untuk melakukan pekerjaan yang sedang mereka butuhkan. Tentu saja membuat CEO Ben menjadi terkejut. Yang dia hadapin ini adalah seorang penculik yang menjadi ancaman baginya. Wanita itu pun kemudian mengubah dirinya menjadi Silver Banshee. Dan ketika akan mengeluarkan teriakannya, Silver Banshee sepertinya tidak bisa mengeluarkan teriakannya karena Graff menggunakan sebuah sarung tangan khusus yang dilengkapi dengan pecahan berbagai jenis macam kryptonit yang efeknya mengubahnya kembali menjadi bentuk manusianya. Graff pun menjelaskan kepada CEO Ben dengan mencampurkan efek berbagai macam jenis kryptonit tersebut dapat memberikan hasil yang menarik bagi metahuman dan memberitahu wanita itu untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Jika tidak, dia akan membunuh semua orang yang dia cintai. Dan inilah Superman volume ke-6 edisi keempat, Scream from the Past. Pada bagian keempat ini akan mengungkapkan masa lalu Lex Luthor yang berhadapan dengan musuh lamanya yang mengharuskan dirinya menjadi sosok pelindung kota Metropolis dari ancaman. Di halaman Pulau Stryker Island, Lex Luthor sedang membaca buku di bawah pohon yang rindang. Di sana ada 3 orang tahanan yang berbicara mengenai Superman. Seorang tahanan berkomentar tentang bagaimana Superman dapat dengan mudah mengambil alih dunia, tetapi Luthor malah memilih menjadi orang yang tidak melawan Superman. Menurut si tahanan yang membuat pernyataan tentang si Superman tersebut, membandingkannya dengan Batman yang lebih keren daripada Superman. Nah, mendengar pembicaraan tersebut, ya telinga si Lex Luthor menjadi tidak nyaman dan merasa terganggu, dan dia pun mengambil sebuah biji kacang yang ada di pohon di dekatnya, kemudian melemparkannya tepat ke dalam mulut si tahanan yang sedang tertawa terbahak-bahak sehingga menyebabkan si tahanan itu berhenti tertawa. Beberapa saat kemudian, Lex Luthor dibawa ke selnya dan melakukan pembicaraan pribadi dengan Superman yang tidak suka dengan cara Lex Luthor yang barusan saja karena hampir membunuh seorang tahanan yang lain gara-gara sebuah biji kacang. Meskipun beralasan tahanan itu bersikap kasar mengenai Superman sendiri. Superman pun menganggap Lex Luthor si botak licin itu sepertinya sekarang telah berubah dan menjadi orang yang lebih baik. Lex Luthor tidak berpikir mengenai hukumannya yang akan dikurangi karena perilakunya yang baik tersebut. Namun dia tetap bersikeras karena dia sebenarnya ingin membantu Superman dengan ikhlas. Dia mengingatkan kembali peristiwa tentang mereka berdua dalam beberapa waktu minggu terakhir ini, di mana mereka telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti melakukan perdamaian antara dua kerajaan yang telah berperang selama berabad-abad lamanya. Mereka juga menemukan Sword of Imperiex, yaitu pedang Imperiex yang hilang, memecahkan misteri pembunuhan alien yang berusia ratusan tahun, dan terakhir telah membantu dunia dalam skala besar dan kecil dalam petualangan mikrokosmis dengan kedua The Atom, yaitu si Ray Palmer dan Ryan Choi. Meski begitu ya, tetap saja Superman masih tetap tidak mempercayai Lex Luthor karena dia merasa sepertinya Lex Luthor belum sepenuhnya jujur kepadanya. Terlebih lagi dia bertanya kepada Lex Luthor siapa sebenarnya Dr. Fram dan Graff. Lex pun tidak percaya Superman bersiap untuk menerima kenyataan yang sebenarnya, tapi Superman bersikeras untuk tetap mengetahui yang sebenarnya karena Dr. Fram dan Graff lah yang telah memanipulasi Rudy Jones alias Parasit. Jika Dr. Fram dan Graff benar-benar sosok yang berbahaya seperti yang dikatakan Lex Luthor, maka Lex Luthor perlu membuktikan bahwa mereka harus bekerja sama. Yang kemudian Lex Luthor langsung menyetujuinya dan langsung menjelaskan kepadanya bahwasanya di masa lalu sebelum Superman muncul di Metropolis, di saat itu Lex Luthor sendirilah yang berusaha menjadi pahlawan di kota itu. Dia memberitahu Superman bahwa Dr. Fram dan Graff ketika itu sudah menjadi seorang ilmuwan brilian, dan pada saat dulu pertama kali Lex Luthor tiba di Metropolis daripada Superman, si Lex Luthor masih dengan perawakan rambut yang berwarna merah. Nah, di kota itu dia menemukan Dr. Fram dan Graff sedang melakukan eksperimen ilegal terhadap para tunawisma yang mereka culik dari jalanan. Lex Luthor pun kemudian menyelidiki mereka dan berhasil menggerebek salah satu markas mereka. Dia pun menyerang kedua ilmuwan gila tersebut dengan senjata peralatan teknologi canggihnya. Lex Luthor muda akhirnya berhasil menyelamatkan
menyelamatkan korban yang diculik, namun sayangnya Dr. Fromm dan Graves malah melarikan diri. Setelah itu, Lex Luthor berniat untuk menjadi pelindung di kota Metropolis, dan setelah peristiwa itulah kedua saudara ilmuwan tersebut bersembunyi di bawah terowongan kota Metropolis. Setelah Lex Luthor menyelesaikan cerita masa lalunya mengenai kedua ilmuwan gila Dr. Fromm dan Graves, Superman pun masih menganggap Luthor berbohong dan mengarang ceritanya. Luthor pun menyatakan kepada Superman mereka harus bekerja sama. Menurutnya, Superman membutuhkan bantuan Lex Luthor. Jika demikian, maka Superman meminta Luthor untuk memberitahunya di mana laboratorium rahasia kedua ilmuwan jahat tersebut berada. Nah, beberapa saat kemudian, dengan bimbingan Lex Luthor melalui jaringan komunikasinya, Superman pergi ke tempat laboratorium itu dulu berada. Setibanya di lokasi yang dimaksud, di tempat itu merupakan sebuah labirin terowongan yang sudah lama ditinggalkan jauh keberadaannya di bawah jalanan kota Metropolis. Menurut Lex Luthor, sudah bertahun-tahun sejak terowongan itu terakhir kali dieksplorasi. Di sana Superman menemukan seluruh bangunan terletak di dalam terowongan. Dia menyadari kota itu telah dihancurkan dan dibangun kembali berkali-kali, sehingga reruntuhan itu pada dasarnya adalah tempat pemakaman kuburan. Akhirnya Superman tiba di lokasi lama laboratorium yang dimaksud dan menemukan susunan rancangan ilmuwan yang membuat desain proyektor Phantom Zone. Mendengar apa yang disampaikan Superman tersebut, Lex Luthor langsung menyadari ternyata Dr. Fromm dan Graves telah membuat jebakan untuk Superman, karena setelah parasit gagal membunuh Superman untuk menggunakan senjata proyektil Phantom Zone. Ternyata benar nih dengan dugaan si Lex Luthor, Superman dihampiri oleh Silver Banshee, di mana kedua ilmuwan gila itu mengetahui Superman akan berbicara dengan Lex Luthor setelah parasit mengamuk di kota Metropolis sebelumnya. Dan itulah mengapa sekarang mereka mengirim Silver Banshee untuk menyerang Superman, meskipun sebenarnya Silver Banshee dengan sangat berat hati untuk melakukan perintah ilmuwan gila yang memaksanya untuk menyerang Superman. Silver Banshee terpaksa melakukannya daripada orang yang dicintainya menjadi terancam. Nah, di tengah jalanan kota Metropolis, Lois Lane berjalan keluar dari kantor Daily Planet untuk membeli kopi. Di belakangnya menyusul nih ada si Jimmy Olsen yang berbicara dengannya mengenai apa yang dia temukan tentang sosok Marilyn Moonlight. Namun tiba-tiba pertarungan antara Superman dan Silver Banshee muncul ke permukaan, di mana pada saat itu Superman meminta Silver Banshee untuk menghentikan serangannya. Superman juga memintanya untuk datang ke Supercorp agar dapat dibantu Superman untuk dapat memulihkannya. Namun Silver Banshee yang tertekan oleh suruhan ilmuwan gila terpaksa menyerang Superman. Silver Banshee yang kehabisan tenaga menghadapi Superman, dan Jimmy Olsen yang melihat pertempuran itu langsung menghadang mereka dan berjuang untuk menghentikan perkelahian mereka. Dia mengungkapkan kepada Superman bahwa Silver Banshee adalah wanita kecintaannya.